Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haji Latif Hakim selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan hasil dari PPT kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen pada PT Unilever Tbk yang beranggotakan 1. Agung Priya Gumilang, 2. Sheila Meilani, 3. Aulia Indria Ramadhani, 4. Mega Sisilia, dan 5. Novika Yani. Berikut pembahasannya. Sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem buatan manusia berisi kumpulan terintegrasi dari komponen-komponen manual dan komponen-komponen terkomputerisasi yang bertujuan mengumpulkan data, memproses data, dan menghasilkan informasi. Next. SIM dirancang untuk mengubah data dalam bentuk informasi digital. Jadi, data tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sebuah sistem informasi mempunyai 2 fungsi yang penting dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, sistem informasi mencerminkan dan mengamati kinerja dalam sistem operasi dengan memproses, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi operasional. Yang kedua, sistem informasi mendukung kegiatan manajerial, termasuk pengambilan keputusan manajemen. Next. Manfaat sistem informasi manajemen. 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. 2. Memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Dan 4. Manfaat sistem informasi manajemen adalah meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Penerapan sistem informasi manajemen. Beberapa contoh dalam hal penerapan sistem informasi manajemen internal perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Transaction Processing System atau TPS, sebuah program yang sangat berguna untuk proses pengelolaan data-data perusahaan dalam jumlah yang sangat besar dan terjadi secara rutin serta harus berulang-ulang. Biasanya lebih banyak diaplikasikan pada sistem manajemen gaji dan inventaris perusahaan yang memiliki jumlah karyawan antara ratusan sampai ribuan orang. Yang kedua, Enterprise Research Planning atau ERP. Perusahaan yang menggunakan sistem ERP ini adalah bertujuan untuk mengelola dan melakukan pengawasan yang saling dan serba terintegritas pada setiap masing-masing unit bidang kerja, seperti bagian accounting, keuangan atau finance, pemasaran atau marketing, sumber daya manusia atau HRD, operasional atau admin, dan juga pengelolaan persediaan atau inventory. Yang ketiga, Supply Chain Management atau SCM. Seperti namanya, sistem informasi manajemen satu ini berfungsi untuk menyajikan data-data secara integritas yang terkait dengan suplai bahan baku seperti pemasok, produsen, pengecer, sampai kepada konsumen akhir. Tujuan sistem informasi manajemen, proses pengumpulan informasi dan data-data penting menggunakan sistem informasi manajemen atau SIM sesuai dengan penjelasan di atas sebagai salah satu bentuk strategi dalam internal organisasi perusahaan, maka penerapan manajemen sistem informasi memiliki beberapa macam tujuan dan fungsi-fungsi penting sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data untuk menyediakan informasi yang bisa mendukung pengambilan keputusan yang jauh lebih tepat. Yang kedua, informasi yang sangat berguna dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan juga perbaikan lanjutan. Yang ketiga, sistem informasi yang bisa dipergunakan sebagai salah satu dasar acuan dalam perhitungan harga produk, jasa, maupun tujuan lainnya yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak manajemen. Perencanaan strategi sistem informasi manajemen.
Perencanaan strategi sistem informasi atau teknologi informasi dalam sebuah organisasi merupakan proses yang berkelanjutan yang akan perlu sering diperbarui secara teratur sebagai respon terhadap dorongan eksternal, peluang, dan kebutuhan bisnis. Rencana kerja yang terjadwal, budaya organisasi, dan kemanfaatan yang diperoleh dari penerapan strategi itu sendiri. Perbaruan itu bisa berupa revisi yang relatif kecil, namun tidak tertutup kemungkinan dibutuhkan perubahan mendasar dan menyeluruh, bergantung pada keluasan cakupan proses strategis organisasi. Selain merupakan proses yang berkelanjutan, perencanaan strategis juga merupakan proses belajar. Lebih dari itu, sistem dan teknologi juga akan merupakan inti bagi upaya pengembangan bisnis secara terus-menerus. Ini seiring dengan tingkat kematangan fungsi sistem informasi dalam organisasi tersebut. Profil PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Lever Fabrieken N.V. Pada 22 Juli 1980, nama perusahaan diubah menjadi PT Lever Brothers Indonesia dan pada 30 Juni 1990 nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Salah satu perusahaan yang memanfaatkan teknologi adalah PT Unilever Tbk. PT Unilever Tbk mempunyai 3 bagian sistem informasi manajemen yang digunakan, yaitu CRM, Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan, IMC, Integrated Marketing Communication atau komunikasi pasar terpadu, dan CCR, Output Sistem Informasi Pemasaran. Berikut beberapa merek produk dari PT Unilever Indonesia Tbk. Bagian-bagian sistem informasi manajemen PT Unilever Indonesia Tbk. CRM atau Customer Relationship Management. CRM diartikan sebagai satu kesatuan penjualan, pemasaran, dan strategi pelayanan yang mencegah terjadinya aktivitas pekerjaan yang tidak terkoordinasi antar bagian dengan baik, dan itu tergantung pada aksi-aksi perusahaan yang terkoordinasi. CRM berkonsentrasi pada apa yang dinilai oleh pelanggan, bukan pada apa yang perusahaan ingin jual. Sasaran dari kerangka kerja bisnis CRM adalah menggunakan hubungan yang ada untuk meningkatkan penghasilan, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang baik, memperkenalkan konsisten, proses dan prosedur channel yang replicable. Keuntungan penggunaan CRM pada PT Unilever Tbk yaitu servis yang lebih cepat, mengurangi harga, memperbesar keuntungan, mempunyai rasa memiliki, meningkatkan koordinasi tim, tingkat kepuasan pelanggan menjadi lebih tinggi, meningkatkan loyalitas pelanggan. Next. Aktivitas utama dari konsep CRM. 1. Membangun database pelanggan yang kuat. 2. Membuat profil dari setiap pelanggan. 3. Analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan. 4. Interaksi dengan pelanggan yang lebih targeted dan customized. Next. Aplikasi yang menerapkan CRM PT Unilever. CRM operasional. Aplikasi ini dikenal sebagai front office perusahaan, berperan dalam interaksi dengan pelanggan. CRM analitik. Aplikasi ini dikenal sebagai back office perusahaan, berperan dalam memahami kebutuhan pelanggan. Selanjutnya adalah IMC, Integrated Marketing Communication. PT Unilever menggunakan strategi komunikasi pasar terpadu atau Integrated Marketing Communication. Strategi ini berupaya untuk memadukan dan mengkoordinasikan saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat terhadap perusahaan dan produknya. IMC adalah konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran yang memperkenalkan nilai tambah dari rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis dari berbagai disiplin komunikasi. Contohnya, periklanan umum, respon langsung, sales promotion, dan public relation. IMC dalam arti yang sederhana adalah proses dari pengelolaan customer relationship atau hubungan pelanggan yang menggerakkan brand value. IMC dalam artian spesifik adalah proses yang mempunyai fungsi bersilang
dalam menciptakan dan memelihara hubungan yang menguntungkan antara customer atau pelanggan dan stakeholder lain yang mengontrol dan mempengaruhi secara strategis semua pesan yang terkirim kepada kelompok, serta menggerakkan dialog dengan maksud tertentu kepada mereka. Prinsip dasar dari IMC sendiri adalah komunikasi. IMC berusaha memaksimalkan pesan positif dan meminimalkan pesan negatif dari suatu produk dengan sasaran menciptakan dan menyokong hubungan antar produk. IMC juga mempunyai hubungan jangka panjang, yaitu membangun dan memperkuat produk itu sendiri. Hubungan antar produk yang positif akan menghasilkan laba dan meningkatkan nilai dari pemegang saham perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah CSR, atau Corporate Social Responsibility. Adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan berada. Contoh tanggung jawab yang dilakukan mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Manfaat dari CSR pada PT Unilever Indonesia Tbk yaitu 1. Meningkatkan citra perusahaan, 2. Memperkuat brand perusahaan, 3. Mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan, 4. Membedakan perusahaan dengan pesaingnya, 5. Menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan, 6. Membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan, dan yang ketujuh, meningkatkan harga saham. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.